Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 281, Dia Seperti Dewa. Saat lengan kanan He Zhen dirobek dengan paksa, darah berceceran di mana-mana. Darah membasahi tanah, mengeluarkan gumpalan uap. Hati para penonton bergetar hebat. He Zhen, yang terlahir dengan fisik Dewa Iblis, memiliki kekuatan luar biasa dan pertahanan yang bahkan lebih mengesankan, namun, seluruh lengan kanannya telah dirobek oleh Yang Xiaotian. Terlebih lagi, banyak yang tahu bahwa Yang Xiaotian bahkan tidak menggunakan Yuan sejatinya dalam aksinya, ia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Wajah Yang Xiaotian dingin saat dia dengan santai melemparkan tangan kanan He Zhen dari tebing yang jauh. Saat lengan kanannya terkoyak, He Zhen merasakan sakit yang luar biasa. Melihat lengannya sendiri terlempar dari tebing, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan dia meraung dengan marah, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Saat dia bicara, cahaya Dewa Iblis melonjak dari tubuhnya dan naga petir raksasa muncul di atas kepalanya. Jiwa bela diri He Zhen sebenarnya adalah naga guntur kuno. Sebuah lingkaran hitam besar muncul di sekitar jiwa bela diri naga guntur. Jiwa bela diri naga guntur dan lingkaran hitam memancarkan tekanan yang mengerikan. Jiwa bela diri level 13. Cincin jiwa berusia 50.000 tahun. Saat melihat jiwa bela diri dan cincin jiwa He Zhen, ekspresi banyak orang kuat yang hadir berubah drastis. Jiwa bela diri level 13 dalam bentuk naga petir sudah langka, tetapi cincin jiwa berusia 50.000 tahun bahkan lebih langka. Cincin jiwa hitam menandakan bahwa itu adalah cincin jiwa berusia 10.000 tahun atau lebih, dan cincin jiwa hitam milik He Zhen, dengan 5 cahaya hitam, menandakan bahwa cincin jiwanya berusia 50.000 tahun. Secara umum, mampu memadatkan cincin jiwa berusia 10.000 tahun sudah merupakan tanda kejeniusan di antara para jenius, dan cincin jiwa berusia 50.000 tahun tidak diragukan lagi mengerikan. Dengan bertambahnya cincin jiwa 50.000 tahun, kekuatan jiwa bela diri naga guntur milik He Zhen terus meningkat. Keterampilan jiwa 10.000 tahun, pedang petir 3.000. Suara He Zhen terdengar dingin dan penuh niat membunuh. Dia menebas dengan pedangnya dengan ganas. Saat dia bergerak, cahaya dari cincin jiwa berusia 50.000 tahun semakin kuat. Tubuh jiwa bela diri naga petir mengumpulkan guntur dan kilat, berubah menjadi 3.000 pedang petir, membombardir Yang Xiaotian dengan ganas. Para ahli di sekitar menjadi sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menghindar dari jalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 3.000 pedang petir yang dahsyat menghantam Yang Xiaotian. Cahaya petir dan kilat meledak, menghancurkan tanah sejauh ratusan meter di sekitar Yang Xiaotian dengan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Debu mengepul. Badai itu berlangsung lama. Melihat serangan He Zhen, semua orang terkejut. Bahkan Mu Yuncun pun terkejut. Pukulan yang begitu dahsyat tidak hanya dapat melenyapkan binatang ganas tingkat pertama Kaisar Bela Diri, tetapi banyak binatang ganas tingkat kedua juga akan langsung hancur menjadi abu. Apakah dia meninggal? Seseorang bergumam. Pada saat ini, area di mana Yang Xiaotian berdiri diselimuti oleh lautan cahaya yang menggelegar, membuat siapapun tidak dapat melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mungkinkah dia benar-benar mati? Seseorang berkata dengan khawatir. Yang Xiaotian, seorang ahli jalur pengobatan langka yang mengendalikan 9 Phoenix api emas dan api bumi, mungkinkah dia benar-benar mati begitu saja? Tepat pada saat itu, tiba-tiba langit yang penuh guntur dan kilat meledak terpisah. Sosok Yang Xiaotian muncul kembali di depan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Melihat Yang Xiaotian sama sekali tidak terluka, He Zhen dan semua orang yang hadir tercengang. Tiba-tiba, Yang Xiaotian melesat maju, tiba di depan lawannya dan melancarkan pukulan dahsyat. Wajah He Zhen berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh Tru Yuan-nya dan melancarkan pukulan untuk menghadapi Yang Xiaotian. Amarah naga petir. Saat He Zhen melepaskan pukulannya, kekuatan dahsyat dari jiwa bela diri naga petirnya melonjak ke arah Yang Xiaotian bagaikan banjir yang dahsyat. Ledakan. Tinju kanan Yang Xiaotian langsung melesat menembus banjir petir, menghantam tinju lawan. He Zhen terlempar seolah-olah ditabrak naga raksasa kuno dan jatuh ke tanah yang jauh, berguling terus-menerus hingga ia jatuh dari tepi tebing. Teriakan He Zhen karena terkejut dan marah bergema. Setelah beberapa lama, dasar tebing bergema dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kerumunan orang terguncang, kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama. Pada saat ini,
Jelas bagi semua orang bahwa Yang Xiaotian hanya berada di puncak level ke-10 Martial Ancestor. Namun He Zhen, yang berada di tingkat pertama alam kaisar dan memiliki jiwa bela diri naga petir kelas 13 serta cincin jiwa berusia 50.000 tahun, tetap terhempas oleh satu pukulan dari Yang Xiaotian bahkan setelah memanggil kekuatan naga petir dan cincin jiwa. Di tengah kerumunan, Xiao Qiang dari keluarga Xiao mundur ke belakang, wajahnya pucat pasi, takut Yang Xiaotian mungkin memperhatikannya. Yang Xiaotian dengan ekspresi acuh tak acuh, melirik ke arah tebing tempat He Zhen terjatuh dan hendak pergi ketika dia melihat Mu Yunchun mendekat dengan pinggang rampingnya yang meliuk anggun. Wajah polos Mu Yunchun dipenuhi dengan senyum menawan, "Adik Yang, halo, namaku Mu Yunchun." "Kakak seniormu, ada apa?" Yang Xiaotian bertanya dengan waspada, memperhatikan wanita itu. Melihat Yang Xiaotian menatapnya dengan waspada, senyum Mu Yunchun semakin lebar, dia mendekat dan berkata, "Adik Yang, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya ingin mengundangmu ke gua tempat tinggalku malam ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Membahas sesuatu di tempat tinggal gua malam ini." Saran itu tentu saja membawa para penonton pada spekulasi liar. Saat Mu Yunchun berbicara, dia tersenyum pada Yang Xiaotian, "Gua tempat tinggalku berada di atas lereng gunung Peach Blossom Peak, aku akan sendirian malam ini. Ingatlah untuk datang, saudara muda Yang, aku akan menunggumu." Lalu, sambil menggoyangkan pinggulnya yang bulat, dia berjalan sambil memutar tubuhnya pada setiap langkah. Saat Mu Yunchun bergerak dengan goyah, semua orang di kerumunan itu kehabisan mulut dan menelan ludah. Zuo Qiyu datang ke sisi Yang Xiaotian dan menatap sosok Mu Yunchun yang pergi, "Kakak, bawalah aku bersamamu malam ini, aku juga ingin membahas banyak hal dengannya." Yang Xiaotian merasa kesal dan berkata, "Enyahlah," lalu pergi. Zuo Qiyu mengikuti Yang Xiaotian sambil tertawa, "Kakak seniormu belum pernah mengundang siapapun ke gua tempat tinggalnya sebelumnya, saudara, kamu yang pertama." Yang Xiaotian tidak menjawab, wajahnya penuh dengan pertanyaan. Dia bisa tahu bahwa Mu Yunchun benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya, sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan di depan umum. Namun, apa sebenarnya yang membuatnya mencarinya? "Saudaraku, siapa yang mengira bahwa kamu bahkan dapat menjinakkan api bumi?" Zuo Qiyu mengikuti di belakang Yang Xiaotian, penuh kekaguman dan terus-menerus berceloteh, lalu dia berkata, "Ada jutaan siswa di Akademi Pemakaman Surgawi, dan sebelum kamu, hanya ada satu orang yang dekan membebaskan semua biaya." "Oh, ada orang lain. Siapa dia?" Yang Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena api bumi yang telah ia gabungkan untuk mencairkan es dingin ungu dan memulihkan kuali Buddha Surgawi, Wang Qing telah membebaskan semua biaya akademinya. Dia penasaran dengan orang lain yang biayanya juga dibebaskan oleh Wang Qing. "Itu Wei Zongyuan." Zuo Qiyu berkata dengan serius, dia adalah murid dengan bakat tertinggi dalam 1000 tahun terakhir di Akademi Pemakaman Surgawi, nilai ujiannya lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000. Yang Xiaotian terkejut. Dia ingat Zuo Qiyu menyebutkan bahwa kakak seniornya, Dewa Pedang Teratai Hijau, juga memiliki nilai ujian lebih dari 5.000 pada waktu itu. Mungkinkah Wei Zongyuan ini memiliki bakat sebagai Dewa Pedang? Terkejut? Ya, Zuo Qiyu berkata dengan penuh hormat, bakat bela diri Wei Zongyuan sungguh menakjubkan, terutama bakat pedangnya, sungguh mengerikan. Dia bisa menguasai ilmu pedang apapun hanya dengan melihatnya sekali. Inti emas yang dibentuknya adalah salah satu dari 10 inti emas terkuat. Dia benar-benar keajaiban kekaisaran sumber Buddha. "Oh, 10 inti emas teratas," jawab Yang Xiaotian dengan heran. Meskipun He Zhen kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wei Zongyuan. Zuo Qiyu melanjutkan, Wei Zongyuan memegang status yang sangat tinggi di Akademi Pemakaman Surgawi. Di hati jutaan siswa, dia seperti sosok yang saleh. Kamu boleh menyinggung siapapun, tapi jangan pernah menyinggung Wei Zongyuan. Bab 282, biarkan dia menunggu di luar paviliun buku. Keberadaan seperti dewa, seru Yang Xiaotian dengan heran. Zuo Qiyu berkata dengan takut, "Memang, jika dia memanggil, aku khawatir ratusan ribu siswa dari Akademi Pemakaman Surgawi akan mendengarkan perintahnya dan bertindak." Yang Xiaotian mengangguk. Para siswa Akademi Pemakaman Surgawi berasal dari Kekaisaran Sumber Buddha dan kekaisaran-kekaisaran di sekitarnya. Agar Wei Zongyuan dapat memimpin ratusan ribu siswa untuk patuh, statusnya di Akademi pastilah sangat tinggi. Zuo Qiyu merendahkan suaranya dan berkata, dikatakan bahwa dia telah diangkat menjadi murid langsung oleh Dewa Pedang Langit Iblis. Dewa Pedang Langit Iblis.
Yang Xiaotian terkejut. Di atas gerbang Akademi Pemakaman Surgawi, nama Dewa Pedang Langit Iblis tertulis sebelum nama kakak laki-lakinya, Dewa Pedang Teratai Hijau. Nama mereka ditempatkan berdekatan satu sama lain. Bahkan ketika Yang Xiaotian berada di Kekaisaran Naga Surgawi, dia telah mendengar reputasi agung Dewa Pedang Langit Iblis. Tanpa diduga, Wei Zongyuan telah menarik perhatian Dewa Pedang Langit Iblis dan diangkat menjadi murid langsungnya. Meskipun dia berada di puncak martial ancestor sepertimu, dia telah menempa perintah Dewa Pedang, lanjut Zuo Qiu. Semua yang berada di bawah komandonya, yang memegang perintah Dewa Pedang, seolah-olah dia sendiri hadir, bahkan banyak kepala keluarga menunjukkan rasa hormat yang sangat besar saat melihat perintah Dewa Pedang. Alis Yang Xiaotian berkerut. Dia telah menerima pedang surgawi penembus surga dari guru surgawi penembus surga Hong Feng, dan dia adalah penerus terpilih dari jubah guru surgawi. Setelah memadatkan 8 hati pedang terkuat, dia sendiri tidak berani mengklaim gelar Dewa Pedang. Akan tetapi, Wei Zongyuan, yang baru saja diangkat menjadi murid langsung oleh Dewa Pedang Langit Iblis, begitu sombongnya hingga berani mengklaim gelar Dewa Pedang. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan rekannya terbang menuju paviliun buku pemakaman surgawi. Dia ingin melihat buku yang ditinggalkan oleh leluhur pemakaman surgawi tentang gunung pemakaman surgawi dan mempelajari lebih lanjut tentang gunung pemakaman surgawi dan formasi pedang bawaan di dalamnya. Dalam perjalanan, Zuo Qiu memberi penjelasan kepada Yang Xiaotian tentang dinamika kekuatan yang rumit dalam Akademi Pemakaman Surgawi, serta tentang beberapa leluhur tua yang kuat dan para jenius yang sangat berbakat. Yang Xiaotian memperoleh pemahaman yang jelas tentang berbagai kekuatan dalam Akademi Pemakaman Surgawi. Namun, saat mereka berdua tiba di paviliun buku Akademi, mereka melihat beberapa orang mendekat dari jauh, yang menghentikan Yang Xiaotian memasuki paviliun buku. Setelah menghentikan Yang Xiaotian, salah satu dari mereka mengeluarkan token. Tidak ada yang istimewa pada token ini, hanya ada ukiran pedang di atasnya. Melihat tanda ini, wajah Zuo Qiu menjadi pucat, perintah Dewa Pedang. Pria itu melihat bahwa Zuo Qiu mengenali perintah Dewa Pedang dan dengan tegas berkata kepada Yang Xiaotian, "Kau Yang Xiaotian, benar. Melihat perintah ini seperti kau melihat tuan muda kami sendiri. Karena kau mengenali perintah Dewa Pedang, kau harus ikut dengan kami, tuan muda kami ingin bertemu denganmu." Dia kemudian memberi isyarat yang menunjukkan bahwa Yang Xiaotian harus mengikutinya. Yang Xiaotian melirik perintah Dewa Pedang dan berkata kepada orang-orang, "Saya akan pergi ke paviliun buku untuk membaca. Jika dia ingin menemui saya, katakan padanya untuk menunggu di luar paviliun buku. Ketika saya selesai membaca buku itu, saya akan mempertimbangkan apakah akan bertemu dengannya atau tidak." Bawahan Wei Zongyuan terperangah dan tidak mempercayai apa yang telah mereka dengar. Yang Xiaotian benar-benar berharap tuan muda mereka menunggunya di luar paviliun buku. Dan dia bahkan tidak yakin akan menemuinya, hanya saja dia akan mempertimbangkannya. Lagi pula, kembalilah dan beritahu Wei Zongyuan bahwa dia, seorang martial ancestor, berani menyebut dirinya Dewa Pedang dan menyuruhmu memamerkan perintah Dewa Pedang untuk dipamerkan. Jika dia tidak merasa malu, aku akan malu atas namanya, kata Yang Xiaotian. Wajah bawahan Wei Zongyuan berubah sepenuhnya gelap. Yang Xiaotian, beraninya kau, teriak salah satu dari mereka dengan marah. Di mata mereka, tuan muda mereka adalah sosok yang luar biasa, Yang Xiaotian berani menyuruhnya menunggu di luar paviliun buku. Orang yang memegang perintah Dewa Pedang menghentikan yang lain dan menatap Yang Xiaotian, apakah kamu yakin tidak akan pergi menemui tuan muda kita? Dia kemudian berkata, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Menyinggung tuan muda kita sama saja dengan menyinggung seluruh Akademi Pemakaman Surgawi. Pada saat itu, kamu akan merasa sangat sulit untuk tetap tinggal di Akademi Pemakaman Surgawi untuk melanjutkan studimu. Yang Xiaotian tertawa pelan, menyinggung perasaannya sama saja dengan menyinggung seluruh Akademi Pemakaman Surgawi. Dari cara bicaramu, seolah-olah dia adalah dekan akademi itu sendiri. Dia tidak lagi membuang-buang kata kepada mereka dan berjalan memasuki paviliun buku. Beberapa bawahan Wei Zongyuan menyaksikan Yang Xiaotian memasuki paviliun buku, semuanya dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Yang Xiaotian ini, dia sangat tidak sopan. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. "Ayo kita kembali dan melapor pada tuan muda," kata orang yang memegang perintah Dewa Pedang. Jadi, kelompok itu berbalik dan terbang kembali ke rumah gua Wei Zongyuan. Maka, saat Yang Xiaotian memasuki paviliun buku untuk mencari buku di Gunung Pemakaman Surgawi, mereka kembali ke Wei Zongyuan.
Wei Zongyuan terkejut karena perintah Dewa Pedangnya tidak dapat memanggil Yang Xiaotian. Tuan muda, Anda tidak tahu betapa sombongnya Yang Xiaotian. Dia berkata jika Anda ingin menemuinya, Anda harus menunggu di luar paviliun buku, salah satu dari mereka berkata dengan marah. Ekspresi Wei Zongyuan tetap tenang, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Memang benar, jawab bawahan yang memegang perintah Dewa Pedang dengan hormat, lagi pula, dia mengatakan bahwa kamu, yang hanya seorang leluhur bela diri, berani menyebut dirimu Dewa Pedang, memamerkan perintah Dewa Pedangmu di mana-mana tanpa merasa malu. Dia menyatakan bahwa dia malu atas namamu. Mendengar ini, seluruh tubuh Wei Zongyuan mengeluarkan ki pedang, dan bangku-bangku batu di setiap sudut halaman langsung terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan muda, haruskah kami menangkapnya dan membawanya ke hadapanmu? Salah satu dari mereka berbisik. Wei Zongyuan mencibir, apakah menurutmu aku, Wei Zongyuan, perlu menggunakan cara seperti itu untuk menemui seseorang? Beberapa dari mereka gemetar dan tidak berani berkata lebih banyak lagi. Api bumi. Wei Zongyuan berkata dengan dingin, dia pikir hanya karena dia memiliki api bumi, dia bisa sejajar denganku. Benar-benar seperti katak dalam sumur. Setelah Yang Xiaotian memasuki paviliun buku, ia berjalan ke lantai tertinggi paviliun tersebut. Zuo Qiu mengikuti di belakang Yang Xiaotian namun tidak dapat menahan senyum kecut. Dia benar-benar tidak menyangka Yang Xiaotian berani menolak Wei Zongyuan. Namun, dia tidak dapat mengakses lantai tertinggi paviliun buku pemakaman surgawi, dia hanya dapat menunggu di lantai pertama agar Yang Xiaotian berhati-hati terhadap roh-roh buku. Dia memperingatkan Yang Xiaotian, menasihatinya untuk tidak memaksakan diri jika dia tidak dapat melewatinya. Biasanya, mulai dari lantai 2, paviliun buku pemakaman surgawi akan mengenakan biaya masuk, tetapi Yang Xiaotian dibebaskan dari semua biaya. Oleh karena itu, setelah menyatakan identitasnya, ia mencapai lantai tertinggi paviliun. Setelah memasuki lantai tertinggi paviliun buku, ia berjalan menuju bagian terdalam. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa roh buku kuat yang menghalangi jalannya. Yang Xiaotian tidak memanggil dua dewa binatang, tetapi hanya meminta Guru Ding untuk melindunginya. Meskipun dibombardir oleh roh-roh buku, ia mencapai bagian terdalam paviliun buku tanpa insiden besar, di mana ia menemukan buku Gunung Pemakaman Surgawi. Saat Yang Xiaotian tengah asyik membaca buku tentang Gunung Pemakaman Surgawi, berita tentang Yang Xiaotian yang memiliki api bumi dan api emas 9 Phoenix menyebar dengan cepat ke seluruh Akademi Pemakaman Surgawi. Fakta bahwa Yang Xiaotian telah menolak undangan Wei Zongyuan juga tersebar, dan dalam waktu singkat, Yang Xiaotian menjadi pembicaraan di akademi di antara jutaan siswa selama waktu luang mereka. Karena satu-satunya yang dapat menikmati keringanan biaya di akademi tersebut adalah Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan, banyak yang membandingkan keduanya. Sementara dunia luar ramai dengan diskusi, Yang Xiaotian tidak menyadarinya, asyik dengan dunia buku di dalam paviliun. Pada saat Yang Xiaotian muncul dari paviliun buku, beberapa hari telah berlalu. Kunjungan ke paviliun ini sangat membuahkan hasil. Dalam buku tentang Gunung Pemakaman Surgawi, leluhur pemakaman surgawi pernah menggambarkan sebuah skenario di mana guntur surgawi 9 surga membombardir gunung dengan ganas, dan untuk sesaat, formasi pedang bawaan di atas gunung berhenti. Pada saat sejumlah untaian ki pedang bawaan menghilang, bayangan rumah gua kuno pun muncul. Kalau dia tidak salah, rumah gua kuno itu adalah rumah gua Dewa Azure. Azure God Cave Mansion terletak jauh di dalam formasi pedang bawaan Gunung Pemakaman Surgawi. Bab 283, Mendaki ke Puncak Dewa Pedang. Terlebih lagi, dari buku tentang Gunung Pemakaman Surgawi, dia mengetahui bahwa pasti ada lebih dari satu formasi pedang bawaan dan roh pedang bawaan, dan tingkatannya pasti tinggi. Bukan hanya satu. Hati Xiaotian bersukacita. Jika memang demikian, maka ada harapan baginya untuk memadatkan hati pedang ke-9. Dari ratusan kerajaan di benua Dewa Biru, terdapat banyak sekali jenius pedang Dao, tidak kurang dari mereka yang telah memadatkan hati pedang, bahkan mampu memadatkan hati pedang ke-7, ke-8. Akan tetapi, para jenius Dao pedang yang mampu membentuk jantung pedang ke-9 sangatlah langka. Ada yang mengatakan bahwa selama seseorang dapat memadatkan 9 hati pedang, ada harapan untuk menjadi dewa pedang di masa depan. Meski tidak mutlak, makna dari jantung pedang ke-9 masih bisa dilihat. Jantung pedang ke-9 merupakan titik balik yang amat penting. Sekarang, dia hanya menunggu untuk mendaki Gunung Pemakaman Surgawi pada tanggal pertama bulan depan. Dapat dikatakan segalanya telah siap,
tinggal menunggu angin timur. Zuo Qiyu yang berjaga di luar paviliun buku, bergegas maju untuk menyambut Yang Xiaotian saat melihatnya keluar, dan dengan senyum masam, dia berkata, "Kakekku tersayang, Anda akhirnya keluar. Kamu tidak tahu berapa kali kakak seniormu datang mencarimu beberapa hari terakhir ini." Baru saat itulah Yang Xiaotian ingat bahwa Mu Yunchun pernah berkata bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengannya malam ini. Selama hari-hari yang dihabiskannya di paviliun buku, selain membaca buku tentang Gunung Pemakaman Surgawi, dia juga membaca banyak teks langka dan kuno di paviliun itu, yang membuatnya lupa waktu. Zuo Qiyu terkekeh dan berkata, "Kakak, sekarang kamu sudah keluar, mengapa kita tidak membahas masalah ini dengannya malam ini?" Yang Xiaotian tertawa dan berkata, "Aku tidak akan pergi, kamu saja duluan." Zuo Qiyu menelan ludah dan berkata, "Sekalipun aku punya 5 kaki, aku tidak akan berani pergi. Ada seorang murid yang menyelinap ke puncak bunga persik milik kakak seniormu pada malam hari, dan dia mematahkan ketiga kakinya. Jadi, saya lebih memilih tidak melakukannya. Saya masih ingin berjalan dengan 3 kaki." Yang Xiaotian terkejut sesaat, lalu tersenyum. "Selama beberapa hari kamu berada di paviliun buku, Akademi Pemakaman Surgawi sedang gempar. Banyak yang membicarakan tentang penolakanmu terhadap Wei Zongyuan, dan bahkan banyak yang membandingkanmu dengan Wei Zongyuan," kata Zuo Qiyu. "Selain itu, He Zhen sengaja menyebarkan rumor, mengatakan bahwa kamu sengaja menyembunyikan kekuatan tempurmu selama penilaian bakat di Monumen Batu. Mereka bilang bakatmu yang sebenarnya adalah 6.000. Mereka bilang bakatmu lebih tinggi dari Wei Zongyuan. Dia melakukan ini untuk secara sengaja memicu kebencian terhadapmu, agar Wei Zongyuan dan para pengikutnya semakin membencimu. Menyebarkan rumor, itu tidak bisa dianggap menyebarkan rumor." Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah, bagaimana itu bisa terjadi pada He Zhen sekarang. Lengan kanannya telah disambungkan kembali, tetapi tidak sebagus sebelumnya, kata Zuo Qiyu. "Konon, keluarga He dari Eastern Desolate telah mengirim banyak ahli ke sini, dan mereka telah meninggalkan Eastern Desolate, mungkin akan tiba pada akhir bulan ini." Setelah berkata demikian, dia menasihati Yang Xiaotian, "Sekarang, makin banyak orang di Akademi Pemakaman Surgawi yang mengincar pil Buddha tingkat suci milikmu, saudaraku, mengapa kau tidak meninggalkan Akademi untuk sementara waktu, bersembunyi di suatu tempat di luar?" Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, "Saya masih berencana untuk mendaki Gunung Penguburan Surga bulan depan." Meskipun Zuo Qiyu tidak lama berhubungan dengan Xiaotian, dia tahu sifat Xiaotian dan tidak lagi mencoba membujuknya. Dia teringat sesuatu dan berkata, "Juga, Raja Obat Kecil datang mencarimu kemarin." "Raja Obat Kecil?" tanya Yang Xiaotian. "Ya, Raja Obat Kecil Li Yutian. Dia adalah cucu dari guru besar apoteker dari Balai Apoteker Kekaisaran Sumber Buddha. Bakat alkimianya diakui sebagai yang terbaik di antara generasi muda Kekaisaran Sumber Buddha," kata Zuo Qiyu. "Selain dia, ada juga Long Batian, Si Huang, Phoenix Lady." Long Batian, Si Huang, Phoenix Lady, mereka adalah teladan generasi muda di Celestial Burial Academy, bakat bela diri mereka bahkan lebih tinggi dari He Zhen. Terlebih lagi, mereka bertiga memiliki identitas bergengsi, berasal dari negara adidaya Kekaisaran Sumber Buddha. Long Batian berasal dari keluarga Long di Zhongshu. Si Huang juga berasal dari keluarga Si Zhongshu. Dan wanita Phoenix berasal dari klan Phoenix. Klan Phoenix memiliki warisan yang berasal dari zaman kuno, dengan garis keturunan yang kuat, dan wanita Phoenix adalah putri pemimpin klan. Baik keluarga Long, keluarga Si, maupun klan Phoenix, mereka semua termasuk negara adikuasa terkuat di Kekaisaran Sumber Buddha. Zuo Qiyu telah menyebutkan ketiga hal ini kepada Yang Xiaotian sebelumnya. Yang Xiaotian bertanya-tanya, apa yang diinginkan keempat orang ini dengan berkumpul bersama. Kedatangan mereka bersama-sama pasti menandakan masalah penting. "Apakah mereka mengatakan tentang apa itu?" tanya Yang Xiaotian. "Mereka tidak menjelaskan secara rinci apa maksudnya, mereka hanya mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin mereka bicarakan denganmu, dan bahwa begitu kamu keluar, kamu bisa menemui mereka di puncak Raja Obat." Zuo Qiyu menggelengkan kepalanya sambil berbicara, lalu dia mencondongkan tubuhnya dan tersenyum, "Saudaraku, puncak anggur baru-baru ini menghasilkan anggur yang enak, jarang sekali kamu keluar dan jalan-jalan, bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat puncak anggur?" Wine Peak merupakan tempat di mana Celestial Burial Academy memproduksi anggur. Tempat ini memiliki segala jenis anggur berkualitas.
Itu juga merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh jutaan siswa dari Akademi Pemakaman Surgawi saat mereka beristirahat dari pelatihan mereka. Melihat ekspresi Zuo Qiyu yang menginginkan sesuatu, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Pada saat Yang Xiaotian dan Zuo Qiyu berangkat menuju puncak Wine, di Aula Agung Puncak Raja Obat Kecil Li Yutian, Long Batian, Si Huang, dan Nona Phoenix berkumpul, berdiskusi tentang Yang Xiaotian. Bagaimana menurutmu? Apakah Yang Xiaotian setuju untuk bergabung dengan kita ke Tanah Jahat? Tanya wanita Phoenix. Suara Raja Naga Penguasa terdengar keras, harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha, dia tidak akan bisa menolaknya. Selain itu, sangat mungkin api surgawi 1000 Buddha ada di dalam perbendaharaan Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Api surgawi 1000 Buddha, salah satu dari 10 api surgawi teratas. Jika Yang Xiaotian benar-benar membantu kita membuka perbendaharaan Dewa Pengobatan 1000 Buddha, apakah kita harus membagi harta karun itu dengannya? Si Huang mengerutkan kening, jelas tidak ingin membagi harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha dengan orang lain. Raja Obat Kecil Li Yutian mencibir, begitu dia membuka perbendaharaan Dewa Obat 1000 Buddha, dia tidak akan berguna lagi bagi kita. Kalau begitu, kita bisa membunuhnya saja. Dan kami akan membagi 7 pil Buddha tingkat suci pada tubuhnya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pada titik ini, bawahan mereka datang untuk melaporkan bahwa Yang Xiaotian telah meninggalkan paviliun buku dan pergi ke puncak anggur. Mendengar hal itu, mereka berempat langsung berdiri dan menuju ke Wine Peak. Pada saat ini, Yang Xiaotian telah tiba di puncak anggur. Di sana, ratusan aliran anggur mengalir seperti air terjun. Anggur mengalir tak henti-hentinya dari puncak-puncak gunung. Bahkan dari jarak yang jauh, aroma anggur yang memabukkan dapat tercium. Dari kejauhan, menatap ratusan air terjun anggur, Zuo Qiyu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Namun, saat keduanya hendak menetap di Wine Peak, mereka melihat sekelompok besar ahli terbang ke arah mereka dari jauh. Kelompok besar ahli ini mungkin berjumlah 60 atau 70 ribu. Melihat pendatang baru itu, raut wajah Zuo Qiyu berubah drastis. Itu adalah pemimpin muda Sekte Angin Hitam, Chen Sa. Chen Sa adalah salah satu dari banyak pengikut Wei Zongyuan. Meskipun Sekte Angin Hitam tidak sekuat keluarga He atau keluarga Long, ia tetap merupakan salah satu negara adidaya di Kekaisaran Sumber Buddha. Chen Sa dikenal karena metodenya yang kejam, dengan pengikut dari berbagai keluarga besar yang telah tewas di tangannya berjumlah ribuan, bahkan puluhan ribu. Tak lama kemudian, Chen Sa tiba bersama para ahlinya. 60 atau 70 ribu ahli menyebar di belakangnya dengan momentum yang luar biasa, semuanya melotot ke arah Yang Xiaotian dan Zuo Qiyu dengan niat membunuh di mata mereka. "Kau Yang Xiaotian, kan?" Tatapan mata Chen Sa tertuju pada Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan energi iblis hitam. "Apa hakmu untuk membiarkan tuan muda kami menunggumu di luar paviliun buku? Dan apa yang membuatmu layak disebut sejajar dengan tuan muda kita? Di mataku, kau bahkan tidak layak membawakan sepatu tuan muda kita. Jika kau merangkak dari sini ke puncak Dewa Pedang sekarang juga, kita bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Jika tidak, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu sekarang juga." Puncak Dewa Pedang adalah tempat Wei Zongyuan tinggal. Jaraknya ratusan mil dari Wine Peak. Jika Yang Xiaotian merangkak ke sana, siapa yang tahu kapan dia akan sampai. Bab 284 Setengah Gerakan. Naik ke puncak Dewa Pedang. Wajah Zuo Qiyu berubah setelah mendengar Chen Sa meminta Yang Xiaotian naik dari sini ke puncak Dewa Pedang. Jika Yang Xiaotian benar-benar naik dari sini ke puncak Dewa Pedang, dia akan menjadi bahan tertawaan tidak hanya di Akademi Pemakaman Surgawi tetapi juga seluruh Kekaisaran Sumber Buddha, dan tidak ada yang tahu apakah hati bela diri Yang Xiaotian akan hancur. Ini jauh lebih kejam daripada membunuh Yang Xiaotian. Setelah Chen Sa selesai berbicara, senyum bangga muncul di wajahnya. "Jadi, apakah kamu akan memanjat sekarang, atau haruskah aku menghancurkan tulangmu satu persatu?" Akan tetapi, saat dia baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan Yang Xiaotian sudah berada di hadapannya. Sebuah pukulan bertenaga asura, boom, tepat mengenai perut Chen Sa. Setelah beberapa bulan, suara, dentuman, yang familiar bergema di langit dan bumi. Suaranya bagaikan guntur. Itu mengguncang gendang telinga semua orang. Chen Sa terlempar seperti bintang jatuh. Tetapi belum berakhir, Yang Xiaotian, secepat angin, mengejarnya, dan melayangkan pukulan lainnya. Gedebuk.
Masih perut. Tetap saja kekuatan Asura. Saat Chen Sa terus terbang mundur seperti bintang jatuh, Yang Xiaotian pun mengimbanginya, dengan pukulan ketiga. Pukulan keempat, pukulan kelima. Setiap pukulan ditujukan ke perut, setiap pukulan membawa kekuatan Asura. Chen Sa dipukuli dengan sangat kejam, ia tidak bisa membedakan apakah ayahnya laki-laki atau perempuan. Ia dipukuli sampai air mata mengalir di wajahnya terus-menerus, ia dipukuli sampai ia berteriak seperti babi yang disembelih. Setelah beberapa pukulan dari Yang Xiaotian, Chen Sa akhirnya terbanting ke dinding gunung di depan. Namun, itu belum berakhir. Yang Xiaotian melayangkan pukulan lagi, tepat ke kepalanya, menghantamkannya ke dinding gunung. Suara benturan itu terus bergemuruh. Gunung-gunung dan batu-batu berjatuhan. Semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka Yang Xiaotian akan bergerak begitu tiba-tiba, dan mereka pun tidak mengantisipasi bahwa Chen Sa, seorang petarung alam kaisar tingkat ketiga, akan dihajar seperti babi oleh Yang Xiaotian, dan sama sekali tidak mampu melawan. Siapakah Chen Sa? Dia adalah pemimpin muda Sekte Angin Hitam. Dia bukan kaisar alam tingkat ketiga biasa, dia memiliki bakat luar biasa dan kemampuan tempur yang hebat. Brengsek, brengsek, sial, sial, sial. Zuo Qiu meludah karena terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Siapa yang mengira bahwa Chen Sa, yang kejam dan menakutkan bagi semua orang, suatu hari akan dihajar seperti babi mati. Dia hanya bisa menggunakan kata, sial, untuk mengekspresikan kegembiraan dan keterkejutannya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Yang Xiaotian berada di puncak level Martial Ancestor. Bagi seseorang di ranah Martial Ancestor untuk menantang Martial Emperor tingkat ketiga saja sudah sangat mencengangkan, apalagi mengalahkannya secara brutal. Di tengah keterkejutan mereka, bawahan Wei Zongyuan bereaksi, geram. Namun, saat mereka hendak menyerbu dan menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba terdengar suara berat, berhenti. Bawahan Wei Zongyuan tersentak seolah-olah pikiran mereka meledak. Jelas, lawan telah menggunakan keterampilan surgawi berbasis suara. Semua orang menoleh kaget ketika melihat Raja Tabib Kecil Li Yutian, Long Batian, Si Huang, dan Nona Phoenix terbang dari jauh. Orang yang baru saja berbicara adalah Long Batian. Melihat itu adalah Raja Obat Kecil, Long Batian, dan yang lainnya, wajah bawahan Wei Zongyuan berubah. Bahkan jika Wei Zongyuan sendiri datang, dia tidak akan berani mengabaikan Raja Obat Kecil dan kelompok Long Batian. Lagi pula, masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang sangat besar. Sesampainya di tempat kejadian, Long Batian mengamati kerumunan dan berkata, Tuan muda yang adalah teman kami. Anda boleh pergi sekarang. Wajah bawahan Wei Zongyuan berubah jelek. Tuan muda Long, Yang Xiaotian adalah orang yang dicari tuan muda kita, salah satu dari mereka melangkah maju dan berbicara dengan berani. Long Batian melirik orang itu, sudah kubilang, tuan muda yang adalah teman kita berempat. Kalian semua boleh pergi sekarang, aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Saat dia mengatakan ini, aura Long Batian melonjak liar, dan serangkaian naga darah muncul di belakangnya. Wei Zongyuan dan bawahannya melirik Long Batian dan ketiga rekannya, akhirnya tidak punya pilihan selain mundur. Ketika mereka mundur, mereka harus bersusah payah menggali Chen Sa keluar dari dalam gunung dan membawanya pergi bersama mereka. Akan tetapi, saat semua orang melihat kondisi Chen Sa yang kejang-kejang dan menyedihkan, tangan mereka semua gemetar. Bahkan Raja Obat Kecil, Li Yutian, dan kelompok Long Batian mengubah ekspresi mereka, jelas, mereka tidak menyangka kekuatan tempur Yang Xiaotian begitu mengerikan. Setelah Wei Zongyuan dan bawahannya pergi, Li Yutian, Long Batian, dan 3 orang lainnya terbang menuju Yang Xiaotian. Tuan muda Yang, nama saya Li Yutian. Li Yutian menyapa Yang Xiaotian sambil tersenyum ramah, kehebatan tuan muda yang tak tertandingi, sungguh menakjubkan. Setelah itu, Long Batian, Si Huang, dan Phoenix Lady juga menyapa Yang Xiaotian dengan ramah. Kami datang untuk membahas masalah penting dengan tuan muda Yang, kata Li Yutian sambil tersenyum, lalu melirik Zuo Qiu, memberi isyarat bahwa sudah waktunya baginya untuk minggir. Zuo Qiu memahami petunjuk itu dan memasuki puncak anggur mendahului yang lain. Setelah Zuo Qiu pergi, Li Yutian berkata, kami datang mencari tuan muda yang karena harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Yang Xiaotian terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa Li Yutian dan Long Batian telah mencarinya untuk suatu masalah penting, dia tidak menduga masalah itu adalah tentang harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha.
Kami berempat telah menemukan harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha, kata Phoenix Lady. Namun, gerbang menuju harta karun itu terbuat dari es Black Glow, dan kami tidak dapat membukanya. Bahkan api abnormal biasa tidak mampu mencairkan es Black Glow ini. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Mendengar ini, Yang Xiaotian sudah mengerti apa yang diinginkan keempatnya darinya. Mereka berharap dapat menggunakan api bumi miliknya untuk membuka gerbang menuju harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Long Batian tersenyum dan berkata, "Tenanglah, Tuan Muda Yang. Jika Anda membantu kami membuka gerbang menuju harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha, kami akan membagi harta karun di dalamnya secara merata di antara kami berlima. Selain itu, kami menduga bahwa di dalam harta karun itu terdapat api surgawi 1000 Buddha." Api surgawi 1000 Buddha. Mata Yang Xiaotian berbinar. Api surgawi 1000 Buddha merupakan salah satu dari 10 api surgawi teratas yang tak tertandingi kekuatannya. Jika dia dapat menaklukkan api surgawi 1000 Buddha, maka dia akan memiliki 2 api surgawi utama. Jika saatnya tiba, kami bisa memberimu api surgawi 1000 Buddha, Long Batian tertawa. Dia tahu Yang Xiaotian tergoda. Kenyataannya, api surgawi begitu menakutkan untuk dikendalikan sehingga mereka tidak dapat menjinakkannya bahkan jika mereka mencoba. Lebih baik bersikap murah hati dan membiarkan Yang Xiaotian memiliki api surgawi 1000 Buddha. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Yang Xiaotian benar-benar dapat menaklukkan api surgawi 1000 Buddha. Di dunia jiwa bela diri, tak seorang pun mampu menundukkan api surgawi. Baiklah, Yang Xiaotian bertanya, di mana harta karun itu berada? Kapan kita berangkat? Itu di Tanah Jahat, kata Si Huang. Kami berencana berangkat besok. Yang Xiaotian merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Masih ada 20 hari lagi sebelum tanggal 1 bulan depan saat dia akan naik ke Gunung Pemakaman Surgawi. Ada cukup waktu untuk pergi ke Tanah Jahat dan kembali. Tepat ketika kelompok Yang Xiaotian dan Li Yutian telah sepakat untuk melakukan perjalanan ke Tanah Jahat besok, bawahan Wei Zongyuan telah membawa Chen Sa kembali ke puncak Dewa Pedang. Melihat Chen Sa yang dipukuli hingga tak bisa dikenali, ekspresi Wei Zongyuan menjadi gelap. Apakah itu perbuatan Yang Xiaotian? Dia tidak menyangka kekuatan Yang Xiaotian akan lebih besar dari yang dibayangkannya, bahkan Chen Sa pun tidak bisa menandinginya. Itu Yang Xiaotian, salah satu bawahan menjawab sambil menundukkan kepala. Berapa banyak jurus yang mereka pertukarkan? Tanya Wei Zongyuan. Setengah gerakan. Gagap bawahan itu dengan gemetar. Wei Zongyuan meludahkan tehnya, apa yang kau katakan? Bawahan itu menceritakan kejadian-kejadian itu secara terperinci, sambil gemetaran. Semakin Wei Zongyuan mendengarkan, semakin terkejut dia dan semakin jelek ekspresinya. Bab 285, perhatikan baik-baik dengan mata terbuka lebar. Petik 2. Chen Sa, seorang kaisar bela diri tingkat ketiga, bahkan tidak mampu menerima satu gerakan pun dari Yang Xiaotian. Dia benar-benar dipukuli. Tidak heran bawahan itu mengatakan itu setengah gerakan. Wajah Wei Zongyuan berubah antara nuansa gelap dan terang, jika memang demikian, maka kekuatan tempur Yang Xiaotian mungkin tidak lebih lemah darinya. Berpikir tentang bagaimana Yang Xiaotian yang baru tiba mungkin dapat menyamai kekuatan tempurnya, Wei Zongyuan merasakan firasat buruk di hatinya. Dia terkenal sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Akademi Pemakaman Surgawi. Jika kekuatan tempur Yang Xiaotian tidak lebih lemah darinya, apa yang membuatnya demikian? 2 angka 1. Memikirkan ada 2 angka 1 memberinya perasaan seperti ada pisau yang menusuk dalam hatinya. Dia telah memadatkan 10 inti emas berkualitas tinggi, dan pengukuran bakatnya pada prasasti itu melebihi 5.000, menjadikannya murid dengan pengukuran bakat tertinggi di Akademi Pemakaman Surgawi dalam hampir 1 milenium. Dia juga merupakan murid langsung dari Dewa Pedang Langit Iblis. Kualifikasi apa yang dimiliki Yang Xiaotian agar dapat disejajarkan dengannya? Memang, setelah berita pemukulan Chen Sa oleh Yang Xiaotian tersebar, para siswa Akademi Pemakaman Surgawi sekali lagi terguncang, dengan banyak diskusi yang muncul. Kekuatan tempur Yang Xiaotian terlalu mengerikan, bukan? Di puncak Martial Ancestor, dia benar-benar mengalahkan Martial Emperor tingkat ketiga seperti Chen Sa sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Kudengar dalam sekejap mata, Chen Sa menerima 7 atau 8 pukulan, begitu kerasnya sampai-sampai dia buang air besar. Mustahil. Benar sekali. Puluhan ribu bawahan Wei Zongyuan semuanya menonton, tetapi Yang Xiaotian bergerak terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi.
Bukankah itu berarti kekuatan tempur yang Xiao Tian mungkin benar-benar setara dengan Wei Zongyuan? Menurutmu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara Yang Xiao Tian dan Wei Zongyuan? Jika kau bertanya padaku, bakat Yang Xiao Tian mungkin sebenarnya melebihi 6.000, dan kekuatan tempurnya mungkin lebih kuat dari Wei Zongyuan. Selama beberapa saat, para siswa Celestial Burial Academy berdiskusi dengan begitu bersemangat hingga air liur mereka bercucuran. Meskipun Wei Zongyuan memiliki bakat yang luar biasa dan diakui sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Celestial Burial Academy, yang memiliki prestise yang sangat tinggi, ada lebih banyak orang yang iri padanya. Selama diskusi ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan memperkeruh suasana, dengan sengaja meremehkan Wei Zongyuan hingga tidak berarti apa-apa. Mereka dengan sengaja mengatakan bahwa bakat Yang Xiao Tian melampaui bakat Wei Zongyuan 1000 kali lipat. Mereka sengaja mengatakan Wei Zongyuan bukan tandingan Yang Xiao Tian dengan satu tangan terikat di belakang punggungnya. Ketika Wei Zongyuan mendengar rumor ini, wajahnya berubah ungu karena marah. Sialan, orang-orang ini sengaja menyebarkan rumor, aku akan menyeret mereka keluar sekarang dan menamparkan mulut mereka. Liang Lin, bawahan Wei Zongyuan, berteriak dengan marah. Liang Lin adalah putra seorang panglima besar dari Kekaisaran Sumber Buddha. Tunggu, perintah Wei Zongyuan. Berapa banyak orang yang bisa kau tampar? Bisakah kau tutup mulut semua orang? Saat dia berbicara, matanya berubah dingin. Mereka mengatakan bahwa bakat Yang Xiao Tian melebihi bakatku, kan? Kalau begitu aku akan membuat mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa yang benar-benar memiliki bakat lebih tinggi. Bawahan Wei Zongyuan saling berpandangan. Liang Lin punya gambaran samar tentang apa yang ingin dilakukan tuan muda mereka. Wei Zongyuan bertanya, apakah Yang Xiao Tian masih di puncak anggur? Dia masih di sana. Beberapa saat kemudian, Wei Zongyuan melesat ke angkasa diikuti oleh sepasukan bawahan di belakangnya, menuju puncak anggur dengan anggun. Begitu para siswa Akademi Pemakaman Surgawi melihat Wei Zongyuan bergerak, mereka semua pun menyerbu ke arah puncak anggur. Segera, Wei Zongyuan memimpin pengikutnya ke puncak anggur dan menemukan Yang Xiao Tian. Wei Zongyuan, mengenakan jubah biru tua, berdiri di hadapan Yang Xiao Tian, jubahnya berkibar tanpa angin. Yang Xiao Tian, benar. Para siswa Akademi Pemakaman Surgawi mengatakan kau telah menyembunyikan kekuatan tempurmu dalam ujian bakat, mengklaim bakatmu adalah 6.000. Beranikah kau bersaing denganku dalam ujian bakat lainnya? Tidak tertarik, jawab Yang Xiao Tian tanpa berpikir dua kali, dan terus minum. Dia lebih suka berlatih daripada membuang-buang waktunya pada hal-hal sepele seperti itu. Wei Zongyuan tidak menyangka Yang Xiao Tian akan menolaknya begitu tegas, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ini adalah kedua kalinya Yang Xiao Tian menolaknya. Petik 2. Pertama kali, bawahannya yang mencarinya, membawa perintah Dewa Pedang. Yang Xiao Tian telah menolak perintah Dewa Pedang. Kali ini, dia datang sendiri tetapi ditolak secara langsung. Ini adalah pertama kalinya Wei Zongyuan ditolak ketika dia berbicara secara pribadi. Dia menghentikan bawahannya yang sedang marah besar dan menatap dingin ke arah Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, apakah kamu tidak berani? Tidak berani. Yang Xiao Tian melirik Wei Zongyuan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya tidak tertarik, itu saja. Liang Lin tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, Yang Xiao Tian, apakah menurutmu tuan muda kita tertarik untuk bersaing denganmu? Sekarang di Akademi Pemakaman Surgawi, ada rumor yang mengatakan bakatmu melampaui tuan muda kita. Pasti kamu yang sengaja menyebarkan rumor ini, kan? Apa? Kamu merasa bersalah sekarang? Wei Zongyuan menatap Yang Xiao Tian, jika bakatku lebih rendah darimu, aku akan memberimu 7 ramuan suci. Jika bakatmu lebih rendah dariku, kau akan menyerahkan 7 ramuan suci Buddha dari kuali Buddha Surgawi. Jelas, Wei Zongyuan juga menginginkan 7 ramuan Buddha suci milik Yang Xiao Tian. 7 ramuan suci. Yang Xiao Tian meletakkan cangkir anggurnya. Jika dia dapat memperoleh 7 ramuan suci lainnya, kekuatan Old Meng dan Old Bing dapat meningkat pesat, dan mungkin mereka akan segera menerobos ke tingkat kedua roh surgawi. Benar saja, 7 ramuan suci. Tangan Wei Zongyuan berkelebat dan 7 ramuan suci muncul. Saat 7 ramuan suci muncul, wanginya menyebar, mengalahkan aroma anggur dari Wine Peak. Tampaknya Wei Zongyuan juga telah menemukan sejumlah keberuntungan besar, kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak ramuan suci. Yang Xiao Tian berdiri, meregangkan tubuh, dan dengan 7 ramuan suci yang dipertaruhkan, ini merupakan kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan.
Oleh karena itu, Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan terbang menuju prasasti pengujian bakat. Berita itu menyebar, dan para siswa dari Akademi Pemakaman Surgawi berbondong-bondong menuju prasasti penguji bakat dari segala arah dengan heboh. Sebelum Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan tiba, area di sekitar prasasti itu sudah penuh sesak seperti lautan manusia. Mendengar berita itu, Mu Yunchun juga bergegas dari puncak bunga persik, takut kehilangan pemandangan menarik. Belakangan ini, seluruh Akademi Pemakaman Surgawi ramai dengan klaim bahwa bakat Yang Xiaotian mencapai 6.000, dan dia juga sangat penasaran apakah bakat Yang Xiaotian benar-benar 6.000. Begitu Raja Obat Kecil dan Long Batian mendengar bahwa Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan akan menguji bakat mereka, mereka pun bergegas datang. Bakat Yang Xiaotian tidak mungkin mencapai 6.000, kan? Kata Phoenix Lady. Mendengar ini, Long Batian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu hanya rumor yang sengaja disebarkan oleh He Zhen. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bakat Yang Xiaotian mencapai 6.000? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, bakat Wei Zongyuan yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada saat dia diuji. Raja Obat Kecil dan Nona Phoenix tercengang, maksudmu Wei Zongyuan juga menyembunyikan kekuatan tempurnya saat bakatnya diuji saat itu. Bakatnya yang sebenarnya jauh lebih dari 5.132. Saat itu, bakat Wei Zongyuan tercatat sebesar 5.132, yang sudah sangat mencengangkan. Jika bakatnya yang sebenarnya jauh melebihi itu akan sangat mengerikan. Jadi, Yang Xiaotian pasti kalah. Phoenix Lady berkomentar. Long Batian tidak berbicara, secara implisit menyetujui. Tepat saat Raja Obat Kecil dan Long Batian tiba di prasasti, Yang Xiaotian, Wei Zongyuan, dan bawahan Wei Zongyuan juga tiba di prasasti. Semua penonton secara sukarela membuka jalan. Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan berjalan mendekati prasasti tersebut. Yang Xiaotian, kamu duluan atau aku? Tanya Wei Zongyuan. Silakan saja, Yang Xiaotian melangkah ke samping. Wei Zongyuan melangkah lebih dekat ke prasasti itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Xiaotian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bakat yang aku tunjukkan selama ujianku adalah bakatku yang sebenarnya? Saat Wei Zongyuan mengucapkan kata-kata ini, mereka yang hadir tidak dapat menahan rasa takjub. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya bakatku yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Yuan sejati Wei Zongyuan mulai beredar, dan aura yang kuat menyapu langit dan bumi. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Bab 286, Keajaiban Surgawi dari Kekaisaran Sumber Budaku. Petik 2. Saat Wei Zongyuan selesai berbicara, untaian ki pedang mulai muncul di sekujur tubuhnya. Hebatnya, ki pedang ini berwarna-warni. Pedang ki warna-warni menyebar di sekitar tubuh Wei Zongyuan bagaikan burung merak yang mengembangkan ekornya. Saat pedang ki muncul, kekuatannya yang tajam dan luar biasa membuat semua orang mundur karena terkejut. Tubuh pedang macam apa ini? Begitu kuat, seru semua orang dengan takjub. Bahkan Raja Tabib Kecil Li Yutian dan Long Batian pun terkejut dan tidak dapat mengenali tubuh pedang Wei Zongyuan yang mana. Itu tubuh pedang Vajra yang tak bergerak. Wajah Phoenix Lady berubah drastis saat dia melihat ki pedang warna-warni milik Wei Zongyuan dan berseru kaget. Saat Phoenix Lady berbicara, beberapa tetua yang pernah mendengar legenda tertentu semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tubuh pedang Vajra yang tak bergerak. Tubuh pedang bawaan macam apa itu? Apakah sangat kuat? Seorang murid klan yang belum pernah mendengar tentang tubuh pedang Vajra yang tak bergerak tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Tidak hanya kuat, kata seorang tetua dengan ekspresi yang sangat serius, itu sangat mengerikan. Itu adalah tubuh pedang yang dikultivasikan melalui cara yang diperoleh, yang berasal dari klan Merak. Tubuh pedang ini dikenal sebagai tubuh pedang terkuat di dalam klan Merak. Serangannya mengerikan, pertahanannya tak terkalahkan. Sumber.com, diperbarui pada NONO/S Omicron. Klan Merak. Wajah banyak individu kuat berubah drastis. Di Kekaisaran Sumber Buddha, ada legenda kuno yang menyebutkan bahwa pendiri kekaisaran tersebut merupakan leluhur klan Merak, yang juga dihormati sebagai ibu Buddha dari Kekaisaran Sumber Buddha. Klan Merak merupakan klan terkuat di kekaisaran, tidak ada tandingannya. Tak seorang pun menyangka bahwa Wei Zongyuan telah menguasai tubuh pedang terkuat dari klan Merak. Jika Wei Zongyuan bahkan telah mengolah tubuh pedang terkuat dari klan Merak, lalu berapakah kekuatan tempurnya yang sebenarnya? Seorang murid klan berseru kaget, tentunya tidak akan melampaui 6.000, bukan?
6.000. Semua orang terkejut sampai ke inti. Dalam kurun waktu yang tak terhitung sejak berdirinya Celestial Burial Academy, telah muncul Raja Suci yang tak terkalahkan, Dewa Pedang, dan leluhur pedang Dao, namun tidak pernah ada yang bakatnya melampaui 6.000. 6.000 adalah jurang yang tampaknya tidak dapat diatasi. Jika bakat Wei Zongyuan yang sesungguhnya melampaui 6.000, itu akan menjadi pemandangan yang memukau sepanjang masa. Di bawah tatapan semua orang, Wei Zongyuan melolong ke langit, gemuruhnya menggema di pegunungan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia bergerak. Begitu dia bertindak, pedang Ki Vajra tak bergerak di belakangnya memancar keluar dengan cahaya yang menyilaukan, seakan-akan pedang Ki itu akan menembus surga. Dalam sekejap, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam prasasti bakat. Saat pedang Ki Vajra tak bergerak menghantam prasasti itu, terdengar dengungan bergema dan seluruh prasasti itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Cahaya kuat yang keluar dari prasasti itu begitu kuatnya hingga membuat mata semua orang perih. Semua orang benar-benar terkejut. Ini adalah fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selama bertahun-tahun keberadaannya, Akademi Pemakaman Surgawi belum pernah melihat ada orang yang dapat menyebabkan prasasti bakat meledak dengan kecemerlangan yang begitu mengerikan. Cahaya yang menyilaukan mulai muncul dari dasar prasasti dengan kecepatan mengagumkan yang membuat jantung berdebar kencang. Dalam sekejap mata, jumlahnya melonjak menjadi 1.000. Melihat cahaya terbit begitu cepat, hati semua orang menjadi tegang. Lalu, dalam sekejap mata, angkanya menembus 2.000. Setelah itu, kenaikannya yang menakjubkan terus berlanjut hingga mencapai 3.000. Melihat bakat Wei Zongyuan melambung hingga 3.000 hanya dalam beberapa tarikan napas, semua orang terkesiap dalam udara dingin. Kecepatan yang melonjak seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya bakat Wei Zongyuan terus meroket, menembus 4.000. Saat menembus angka 4.000, cahaya pada prasasti itu melonjak drastis. Bukan hanya kemungkinan untuk menembus 6.000. Banyak orang terkejut melihat bakat Wei Zongyuan meningkat begitu cepat. Ini bukan masalah apakah, tapi kepastian. Phoenix Lady menyatakan dengan penuh keyakinan. Seorang tetua juga berkata, selama bertahun-tahun, hanya satu orang dari klan Merak yang pernah mengolah tubuh pedang Vajra yang tak bergerak. Keberhasilan Wei Zongyuan menunjukkan bakatnya sangat mengerikan, dia pasti akan menembus 6.000. Banyak yang menahan napas karena mengantisipasi. Petik 2. Menatap tajam pada prasasti bakat. Jika bakat Wei Zongyuan mampu menembus angka 6.000, ini pasti akan menjadi keajaiban surgawi dari Kekaisaran Sumber Buddha, dan mereka akan menjadi saksi lahirnya keajaiban surgawi. Tanpa ketegangan, cahaya bakat Wei Zongyuan melonjak menjadi 5.132. Inilah angka yang dicapai Wei Zongyuan saat ujiannya beberapa tahun yang lalu. Namun kali ini, setelah cahaya bakat itu menembus 5.132, ia terus melambung ke atas. Melihat bakat Wei Zongyuan benar-benar melampaui bakat sebelumnya, keterkejutan hebat menyergap hati setiap orang. Tak lama kemudian, cahaya bakat Wei Zongyuan menembus 5.200. Segera setelah 5.300, 5.700. Saat bakat Wei Zongyuan secara bertahap mendekati 6.000, semua orang menyaksikan perubahan pada prasasti itu dengan ketegangan luar biasa. Liu Tian, Long Batian, dan Si Huang semuanya sangat terkejut melihat bakat Wei Zongyuan menembus angka 5.700. Karena Akademi Pemakaman Surgawi belum pernah memiliki seorang pun yang tes bakatnya dapat mencapai 5.700. Ini bukan lagi hanya yang tertinggi di Akademi Pemakaman Surgawi selama hampir 1.000 tahun, tetapi yang tertinggi dalam sejarah Akademi Pemakaman Surgawi. 5.800. Saat bakat Wei Zongyuan menembus 5.800, semua orang mendidih karena kegembiraan. Cahaya bakat masih bersinar. 5.900. Saat bakat Wei Zongyuan menembus 5.900, banyak orang bersorak kegirangan. Kurang 100 saja, hanya kurang 100 untuk mencapai angka 6.000. Semua orang menjadi semakin tegang. Banyak yang mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga buku-buku jari mereka memutih, tidak menyadari ketegangannya. Bahkan Liu Tian, Phoenix Lady, dan beberapa orang lainnya sangat gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Namun, setelah menembus angka 5.900, kecepatan cahaya yang meningkat itu mulai melambat, dan makin lama makin lambat, sampai-sampai Liang Lin dan yang lainnya bahkan mulai berdoa. 5.990. 5.991.
Saat cahaya itu menembus 6.000, seluruh prasasti itu memancarkan cahaya yang sangat terang, menerangi pegunungan di sekitarnya dengan cahaya yang tak terbatas. Pada saat itu, semua orang meledak karena kegembiraan. 6.000. Keajaiban surgawi. Keajaiban surgawi dari kekaisaran sumber Buddha kita. Beberapa bahkan meneteskan air mata kebahagiaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah terjadi diskusi tentang prasasti bakat Akademi Pemakaman Surgawi, dan banyak leluhur tua yakin bahwa tidak ada bakat seseorang yang dapat menembus 6.000. Itu seperti kutukan, karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang pernah menembus 6.000, bahkan orang-orang seperti Ji Wudi, Jian Changkong, Raja Suci Matahari Bulan, Dewa Pedang Langit Iblis, atau Dewa Pedang Teratai Hijau, makhluk-makhluk yang tak terkalahkan ini. Namun sekarang, Wei Zongyuan telah menghancurkan kutukan ini dan menembus 6.000. Bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian orang banyak? Saat ini, Wang Qing sedang berada di aula utama Akademi Pemakaman Surgawi untuk mempelajari kuali Buddha Surgawi ketika tetua Akademi menyerbu masuk, berteriak dengan penuh semangat, "Dekan, Wei Zongyuan." Wei Zongyuan telah menembus 6.000. Tes bakatnya telah menembus angka 6.000. Setelah terdiam sejenak, Wang Qing gemetar karena kegembiraan. Apa yang baru saja kau katakan? 6.000. Apakah itu 6.000? 6.000. Tetua Akademi Pemakaman Surgawi menyatakan dengan gembira, benar-benar yakin. Wang Qing, dengan air mata mengalir di wajahnya, berseru, ini adalah berkah surga bagi kekaisaran sumber Buddha kita. Dia kemudian berlari keluar dari aula besar, menuju prasasti itu. Bab 287, tak terkalahkan sepanjang zaman. Saat Wang Qing bergegas menuju prasasti itu, suasana di sekitarnya masih mendidih. Mendidih dalam waktu lama. Semua orang merasa gembira untuk waktu yang lama, tidak mampu menahan rasa gembira di dalam hati mereka. Bawahan Wei Zongyuan menatap Wei Zongyuan dengan penuh kekaguman dan semangat yang luar biasa. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Seorang dewa yang akan menjadi luar biasa kuat di masa depan. Semua orang mendidih karena kegembiraan, semua orang terguncang, tetapi Wei Zongyuan sendiri tetap tenang. Dia menoleh, menatap Yang Xiaotian seolah-olah seorang dewa sedang menatap manusia kecil. Yang Xiaotian, bakatku 6.000. Belum terlambat bagimu untuk mengakui kesalahanmu. Meskipun bakat Wei Zongyuan telah menembus angka 6.000, namun bakatnya hanya berhenti di angka 6.000 saja. Mengakui kesalahanku. Yang Xiaotian menatap Wei Zongyuan yang percaya diri dan merendahkan, lalu tersenyum tipis, mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Ia lalu berkata, hanya 6.000, saya bisa menembus 6.000 dengan serangan biasa. Apa? Pecahkan rekor 6.000 dengan serangan biasa. Kerumunan di lokasi kejadian tak kuasa menahan rasa heran. Tiba-tiba, Liang Lin tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, mengapa kamu tidak mengatakan kamu dapat menembus 7.000 dengan serangan biasa? Sumber.com, diperbarui pada N-on Omicron. Oh. Semua bawahan Wei Zongyuan mencibir sambil tertawa. Mungkin dia benar-benar bisa menembus 7.000 dengan serangan biasa. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan Raja Obat Kecil Li Yutian, Long Batian, dan beberapa lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum. Mereka menganggap Yang Xiaotian bersikap konyol. Lagi pula, Wei Zongyuan telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu serangan dan nyaris menembus angka 6.000, yang mana itu sudah merupakan mukjizat yang belum pernah terlihat sebelumnya, namun Yang Xiaotian mengklaim dia dapat menembus angka 6.000 dengan serangan biasa. Bukankah itu menggelikan? Mendengar ini, Wei Zongyuan tertawa dan menatap Yang Xiaotian seolah-olah sedang menonton badut. Bagus, kalau begitu aku akan menunggumu memecahkan 6.000 dengan santai. Biarkan aku memperluas wawasanku. Dia lalu minggir dan memberi isyarat agar Yang Xiaotian maju ke depan. Yang Xiaotian berjalan mendekati prasasti itu. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, termasuk mata Zuo Qiyu dan Mu Yunchun. Sesampainya di prasasti tersebut, Yang Xiaotian tidak mengeluarkan pedang ki apapun, hanya melayangkan pukulan santai ke arah prasasti tersebut. Pukulan yang sangat santai, tanpa momentum apapun, dan tanpa kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, saat pukulan itu mendarat di prasasti tersebut, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dari prasasti tersebut, dan seluruh prasasti tersebut seakan-akan hendak meledak, bahkan tanah di sekitar prasasti tersebut bergetar tak henti-hentinya. Semua orang tercengang. Bahkan saat Wei Zongyuan telah menggunakan tubuh pedang tanpa gerak Ming Wang yang dahsyat dengan kekuatan penuh, prasasti itu hanya berdengung keras, tanpa terlihat hendak meledak.
Tanah di sekitar pun tidak berguncang seperti ini. Long Batian dan beberapa orang lainnya juga terkejut. Saat semua orang terkejut, tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dasar prasasti ke langit. Cahaya keemasan. Bagaimana bisa ada cahaya keemasan? Melihat cahaya bakat yang Xiao Tian ternyata berwarna keemasan, semua orang sangat tercengang. Karena tidak ada seorang pun yang bakatnya pernah berwarna keemasan sebelumnya, bahkan Wei Zongyuan tadi. Itulah pertama kalinya seseorang melihat cahaya keemasan dari prasasti itu. Bahkan Wei Zongyuan, saat melihat bakat emas yang Xiao Tian bersinar, dipenuhi rasa terkejut dan tak percaya. Saat semua orang terkagum-kagum, cahaya keemasan itu dengan cepat mencapai 1000, dan kemudian dalam sekejap, ia melonjak melewati 2000. Kecepatannya begitu cepat hingga benar-benar menakutkan. 3000. Saat semua orang menyadari apa yang terjadi, cahaya keemasan yang Xiao Tian telah menembus angka 3000. Kerumunan yang tertawa, termasuk Liang Lin dan lainnya, tiba-tiba berhenti tersenyum. Langit dan bumi menjadi tenang. Bersenandung. Ketika cahaya keemasan yang Xiao Tian menembus angka 4000, cahaya dari prasasti itu memancar lebih kuat, menerangi gunung-gunung di sekitarnya dengan warna emas, dan semua orang seakan-akan terbungkus dalam lapisan emas. Dan tanah di sekitarnya bergetar semakin hebat. Kepercayaan diri dan senyum telah sepenuhnya lenyap dari wajah Wei Zongyuan. Dalam ekspresi muram di wajah Wei Zongyuan, cahaya keemasan dengan cepat menerobos 5000, memancar dari monumen seperti air mancur, menyebabkan seluruh prasasti batu bergetar tanpa henti. Tanah di sekitarnya seperti gempa bumi berkekuatan 12. 5000. Melihat cahaya bakat emas Xiao Tian menembus 5000 hanya dalam beberapa tarikan napas, semua orang benar-benar terkejut. Bisakah itu benar-benar menembus 6000? Bibir seorang tetua keluarga bergetar. Baru saja Xiao Tian berkata dia bisa menembus angka 6000 hanya dengan sekali serangan biasa. Semua orang, mengingat apa yang baru saja dikatakan Xiao Tian, merasakan hati mereka bergetar. Ketika Wei Zongyuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan pedang raja yang tak tergoyahkan, ia nyaris menembus angka 6000, yang sudah merupakan keajaiban surgawi di zaman dahulu. Jika Xiao Tian dapat menembus angka 6000 hanya dengan serangan biasa, apa jadinya? Tak lama kemudian cahaya keemasan itu melonjak hingga 5900. Terus mendekati 6000. Semua orang lupa bernapas. Ledakan. Saat cahaya keemasan Xiao Tian meledak menembus 6000 dalam sekejap, prasasti batu itu meledak dengan suara seperti guntur surgawi 9 surga. Cahaya keemasan bagaikan lautan emas memancar dari lempengan batu, mewarnai langit di atas pegunungan di sekitarnya dengan warnanya. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi emas. Tanah terasa seperti gempa berkekuatan 15 skala Richter, menyebabkan pasir dan batu di permukaan menari liar. 6000. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan. Pemogokan biasa, dan jumlahnya malah mencapai 6000. Wajah Wei Zongyuan sangat tidak sedap dipandang, tangannya gemetar. Raja obat kecil, Long Batian, dan Nona Phoenix juga sangat terkejut. Sebagai orang jenius yang hanya kalah dari Wei Zongyuan, mereka tentu mengerti apa arti angka 6000. Poin pentingnya adalah bahwa cahaya bakat emas Xiao Tian belum berhenti, ia masih terus meningkat. 6100. Suara seseorang bergetar saat mereka berbicara. 6200. 6300. Saat cahaya bakat emas Xiao Tian dengan mantap bergerak menuju 7000, selangkah demi selangkah, semua orang terguncang tak tertandingi. Mungkinkah bisa menembus angka 7000? Seseorang bergumam. 7000. Hati semua orang bergetar. 6700. 6800. Seolah mengonfirmasi spekulasi semua orang, cahaya keemasan itu terus naik dengan mantap. 7000. Saat cahaya keemasan itu menembus 7000, cahaya keemasan monumen itu melesat ke langit, menembus awan. Semua orang menjadi pucat karena terkejut. Wei Zongyuan merasa seolah-olah kegelapan telah turun di depan matanya. Kuno dan tak tertandingi, seru seseorang di antara kerumunan. Kuno dan tak tertandingi, semua orang terperangkap dalam pusaran keterkejutan. Dari kejauhan, Wang Qing tengah tergesa-gesa menuju monumen itu ketika tiba-tiba ia melihat cahaya keemasan melesat ke angkasa, menyebarkan awan-awan 9 langit, yang membuatnya berseru keheranan, apa ini? Mungkinkah penilaian Wei Zongyuan masih belum selesai? Wei Zongyuan benar-benar menyebabkan fenomena yang menakjubkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya menuju monumen itu. Ketika Wang Qing tiba,
dia melihat area di dalam dan luar penuh sesak dengan orang, tidak bisa ditembus, dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Karena semua orang tercengang oleh kejadian luar biasa di monumen itu, tak seorang pun menyadari kedatangan Wang Qing. Sambil menyikut kerumunan, Wang Qing melihat cahaya keemasan yang berhenti di monumen itu. Ketika dia melihat angka-angka pada monumen itu, dia berteriak kaget, 7321. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke sosok yang berdiri di depan prasasti batu. Yang Xiaotian, panggilnya dengan gemetar. Meski hanya sosok punggung, dia tetap mengenali Xiaotian. Orang yang menyebabkan fenomena luar biasa dengan monumen itu sebenarnya adalah Xiaotian. Bab 288, Pertempuran yang menentukan di puncak pemakaman surgawi. Benar, 7321. Ini adalah nilai bakat dari serangan biasa yang dilakukan Yang Xiaotian. Semua orang terkejut dengan angka 7321 ini. Setelah mendengar seruan Wang Qing, orang banyak menyadari Wang Qing telah tiba. Din, semua orang segera membungkuk memberi hormat. Namun, Wang Qing berjalan ke arah Yang Xiaotian dengan gembira. Ia ingin meraih tangannya tetapi tidak berani. Ia pun tersedak dan berkata, "Nak, Akademi Pemakaman Surgawi bangga padamu." Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, Akademi Pemakaman Surgawi telah menghasilkan generasi-generasi yang tak terkalahkan dan Dewa Pedang yang telah mengintimidasi benua Dewa Biru, tetapi mereka tidak pernah merasa bangga terhadap seseorang seperti ini. Dan sekarang, Akademi Pemakaman Surgawi bangga dengan Yang Xiaotian. Wei Zongyuan berdiri di samping, raut wajahnya berubah sangat jelek saat Wang Qing berkata bahwa Akademi Pemakaman Surgawi bangga pada Yang Xiaotian. Menjadi seseorang yang membuat Celestial Burial Academy bangga, sungguh suatu kehormatan. Awalnya, kehormatan ini adalah miliknya, namun Yang Xiaotian telah muncul. Yang Xiaotian, aku menantangmu berduel. Pada saat inilah, tiba-tiba, Wei Zongyuan berbicara. Sebuah duel. Kata-kata Wei Zongyuan sangat mengejutkan. Semua orang sangat terkejut. Tidak seorang pun menyangka Wei Zongyuan tiba-tiba menantang Yang Xiaotian untuk berduel. Setelah kejutan itu semua orang sangat bersemangat. Wei Zongyuan mempraktikkan tubuh pedang raja yang tidak dapat dihancurkan, memiliki 10 inti emas kelas atas, dan merupakan murid langsung Dewa Pedang Langit Iblis. Di antara rekan-rekannya, hanya sedikit yang dapat menahan satu gerakan darinya. Duel dengan Yang Xiaotian pastinya akan sangat seru. Duel? Kata Yang Xiaotian tenang, menatap Wei Zongyuan dengan wajah penuh kecemburuan. Baiklah, duel. Yang Xiaotian, apakah kau berani? Wei Zongyuan berkata dengan sungguh-sungguh, 3 bulan dari sekarang, kita akan berduel di puncak pemakaman surgawi. Puncak pemakaman surgawi merujuk pada gunung tertinggi Akademi Pemakaman Surgawi, Puncak Wangtian. Baiklah, kali ini, Yang Xiaotian tidak menolak dan menerima tantangan itu. Baiklah, 3 bulan lagi di puncak pemakaman surgawi, aku akan menunggumu, kata Wei Zongyuan dingin, lalu ia hendak membawa para pengikutnya pergi. Sepertinya kau melupakan sesuatu. Tepat saat Wei Zongyuan hendak pergi, Yang Xiaotian angkat bicara. Wei Zongyuan terdiam sejenak, lalu mengerti apa yang dimaksud Yang Xiaotian. Ia ragu sejenak, mengeluarkan 7 eliksir tingkat Sein, dan dengan ekspresi sedih, ia melemparkannya ke Yang Xiaotian. Setelah itu, Wei Zongyuan pergi bersama para pengikutnya dengan wajah agak acak-acakan. Kerumunan orang menyaksikan saat Wei Zongyuan pergi, merasakan campuran emosi yang kompleks. Wei Zongyuan awalnya telah mematahkan kutukan kuno dan mencapai 6.000, menciptakan keajaiban surgawi bagi kekaisaran sumber Buddha. Namun, di hadapan 7.321 milik Yang Xiaotian, ia tampak pucat jika dibandingkan. Setelah Wei Zongyuan pergi, Wang Qing dengan bersemangat mengobrol dengan Yang Xiaotian tentang beberapa masalah keluarga sebelum pergi. Saat pergi, dia menegaskan kembali bahwa Yang Xiaotian bisa datang kepadanya untuk apapun di masa mendatang. Setelah Wang Qing pergi, berbagai individu kuat juga pergi satu demi satu. Banyak individu kuat dari berbagai keluarga membungkuk kepada Yang Xiaotian saat mereka pergi. Raja penguasa naga dan ketiga rekannya menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Xiaotian sebelum berangkat bersama. Pada akhirnya, hanya Zuo Qiyu dan Mu Yunchun yang tersisa. Mu Yunchun mendekati Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan pesona genit seolah bisa mengeluarkan air. Selamat, saudara muda Yang, karena telah menciptakan keajaiban surgawi abadi. Zuo Qiyu memperhatikan senyum Mu Yunchun yang cukup genit hingga membuat orang merasa lemah, dia menelan ludah.
Beberapa hari yang lalu, dia adalah junior broter yang, dan hari ini telah berubah menjadi junior broter. Perubahan yang cukup cepat. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan keajaiban surgawi abadi. Itu bukan sikap merendahkan diri, perjalanan waktu itu panjang dan masa depan tidak dapat diprediksi. Mendengar ini, Mu Yunchun melangkah maju beberapa langkah, hampir sampai di dada Yang Xiaotian, dan berkata sambil tersenyum, "Adik Yang, apakah kamu ada waktu malam ini?" Air liur Zuoqiu tiba-tiba berdeguk, suaranya tiba-tiba, menyebabkan Mu Yunchun menatapnya dengan pandangan mencela. "Ada apa, kakak seniormu?" Yang Xiaotian masih menatap Mu Yunchun dengan waspada. Namun, Mu Yunchun terkekeh di balik tangannya, "Apakah kamu benar-benar takut padaku, adik Yang? Apakah kamu takut aku akan memakanmu?" "Aku, seorang gadis, tidak takut. Apa yang harus ditakuti oleh seorang anak laki-laki sepertimu?" Ia lalu berkata, "Tidak enak membicarakannya di sini. Datanglah ke gua tempat tinggalku malam ini, dan aku akan menceritakannya kepadamu nanti." Zuoqiu berkata, "Kakak seniormu, bolehkah aku datang mengunjungi gua tempat tinggalmu malam ini juga?" Mu Yunchun menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, asal kamu tidak takut ketiga kakimu patah." Zuoqiu segera menyilangkan kakinya karena takut. "Tidak apa-apa jika kakak seniormu berbicara di sini," Yang Xiaotian bersikeras. Mu Yunchun ragu-ragu, tampak seperti ingin mengatakan lebih banyak lagi. Melihat hal ini, Zuoqiu dengan bijaksana pergi. Begitu Zuoqiu pergi, Mu Yunchun berkata kepada Yang Xiaotian, "Beberapa tahun yang lalu, kakekku terkena racun dingin yang aneh. Keluargamu sudah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang bisa mengeluarkan racun itu, hanya 1 dari 10 api abnormal teratas yang bisa menghilangkannya." Yang Xiaotian tiba-tiba mengerti. "Saya ingin meminta bantuan saudara muda yang untuk mengeluarkan racun ini dari tubuh kakek saya," Mu Yunchun memohon dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja, kami tidak akan meminta Anda untuk melakukannya tanpa imbalan. Jika saudara muda yang bersedia membantu, Anda dapat memilih 3 harta karun dari brankas keluargamu kami." "Keluargamu, salah satu keluarga terkuat di wilayah Timur Desolate dan dianggap setara dengan keluarga He dari Hezen sebagai 2 keluarga terkuat, bahkan dapat menduduki peringkat 10 besar di seluruh kekaisaran sumber Buddha. Gudang senjata keluargamu pasti sungguh menakjubkan." Membiarkan Yang Xiaotian memilih 3 barang apapun merupakan tawaran yang paling murah hati. Melihat sikap tulus Mu Yunchun, Yang Xiaotian merenung sejenak sebelum menjawab, "Aku bisa membantu mengeluarkan racun dingin aneh dari tubuh kakekmu, tapi itu harus menunggu sampai setelah duelku dengan Wei Zongyuan. Lagi pula, Eastern Desolate tidak dekat, dan dia akan mendaki gunung pemakaman surgawi pada tanggal 1 bulan berikutnya. Setelah gunung, jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia juga perlu memasuki hutan binatang jiwa untuk memburu binatang jiwa berusia 1.000.000 tahun dan memadatkan cincin jiwa berusia 1.000.000 tahun. Jadi, dia tidak akan bebas sebelum duelnya dengan Wei Zongyuan." Atas persetujuan Yang Xiaotian, Mu Yunchun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. "Baiklah, saudara muda Yang, kalau begitu setuju." Dia kemudian berkata kepada Yang Xiaotian, "Keluarga He selalu mengincar keluargamu dengan rakus. Jika mereka mengetahui bahwa kakekku tertular racun dingin yang aneh, aku khawatir mereka akan menyerang kita. Jadi, mohon rahasiakan ini, saudara muda Yang." Yang Xiaotian mengangguk. Saat hendak pergi, Mu Yunchun menggoda Yang Xiaotian dengan nada bercanda, "Jika adik Yang sedang tidak ada acara malam ini, silakan minum teh di Peach Blossom Peakku. Malam apapun boleh." Dan dengan itu, dia berjalan santai, pinggulnya yang bulat bergoyang setiap kali dia melangkah. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia dan Zuoqiu terbang menjauh. "Saudaraku, Wei Zongyuan menantangmu berduel dalam waktu 3 bulan berarti dia benar-benar yakin akan kemenangannya, jadi sebaiknya kamu berhati-hati," Zuoqiu memperingatkan. "Dalam 3 bulan, dia kemungkinan akan berhasil menjadi Martial Emperor, dan juga membentuk Soul Ring. Banyak yang mengatakan bahwa jika Wei Zongyuan memadatkan cincin jiwa, usianya pasti lebih dari 90.000 tahun, bahkan mungkin 99.000 tahun. Jika dia benar-benar berhasil memadatkan cincin jiwa berusia 99.000 tahun, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan dan tak dapat dipercaya." Mendengar ini, Yang Xiaotian setengah bercanda, "Jika dia memadatkan cincin jiwa 99.000 tahun, maka aku akan memadatkan cincin jiwa 100.000 tahun."
Zuo Qiu terkejut sejenak lalu tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Malam itu, alih-alih pergi ke puncak bunga persik Mu Yuncun untuk minum teh, Yang Xiaotian memilih puncak tak berpenghuni untuk mengolah seni naga purba. Seni naga primordialnya akan segera membangkitkan kekuatan naga sejati dari 10.000 naga, setelah itu ia akan memadatkan sayap naga sejati. Bab 289, Harta Karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Sementara Yang Xiaotian tengah mengolah seni naga primordial, berusaha mencapai kekuatan naga sejati dari 10.000 naga, Li Yutian, Long Batian, dan 4 orang lainnya berkumpul di puncak Raja Pengobatan, mendiskusikan kejadian pada ujian prasasti hari ini. Aku tidak menyangka bakat Yang Xiaotian begitu mengerikan. Raja Obat Kecil Li Yutian berkata dengan suara berat, masih terguncang oleh pemandangan di ujian prasasti tadi hari. Long Batian juga memiliki perasaan campur aduk saat berbicara. He Zhen sengaja menyuruh orang menyebarkan rumor, mengatakan bahwa bakat Yang Xiaotian adalah 6.000. Saya pikir itu hanya rumor, tetapi saya tidak menyangka bakat Yang Xiaotian begitu hebat. Wajah Si Huang tampak muram, menurutmu, apa bakat sebenarnya Yang Xiaotian? Hari ini, Yang Xiaotian dengan mudah melancarkan pukulan 7.321. Ini benar-benar kejutan yang tak ada duanya. Tetapi mereka semua tahu bahwa ini bukanlah bakat sejati Yang Xiaotian. Bakat asli Yang Xiaotian pasti lebih tinggi dari 7.321. Li Yutian, Long Batian, dan Phoenix Lady terdiam sejenak, tidak ada yang berani berbicara. Bakat sejati Yang Xiaotian mungkin sekitar 8.000, kata Phoenix Lady setelah beberapa saat, suaranya serius. 8.000, semua orang gemetar dalam hati memikirkan hal itu. Setelah waktu yang lama, jika Yang Xiaotian membantu kita membuka pintu menuju harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha, haruskah kita tetap bergerak? Si Huang akhirnya memecah kesunyian. Raja Obat Kecil Li Yutian mengalihkan pandangannya ke yang lain, harta karun Dewa Obat 1000 Buddha sungguh luar biasa, dengan ramuan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, bahkan mungkin ada ramuan tingkat dewa. Apakah kamu benar-benar ingin berbagi ramuan ini dengan Yang Xiaotian? Mata Long Batian dipenuhi dengan tekad, memang, Yang Xiaotian harus mati. Dia kemudian berkata, jika saatnya tiba, aku akan bergerak. Hari berikutnya, matahari bersinar terang. Beberapa orang bertemu dengan Yang Xiaotian di lokasi yang disepakati, dan kemudian mereka berlima meninggalkan Akademi Pemakaman Surgawi, menuju Tanah Jahat. Untuk mempercepat perjalanan mereka, Long Batian mengeluarkan kapal terbang keluarga Long, dan semua orang naik bersama. Mereka bergegas melanjutkan perjalanannya. 7 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Tanah Jahat. Setelah memasuki Tanah Jahat, mereka terus mengemudikan kapal terbang menuju lokasi harta Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal terbang, menatap ke Tanah Jahat di bawahnya. Pemandangan di sana tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, dan bahkan pepohonan pun jarang terlihat. Kalaupun ada, semuanya tandus, tidak ada sehelai daun hijau pun di dahannya. Seluruh Tanah Jahat itu sama sekali tidak bernyawa, dipenuhi aura kematian, dan di mana-mana ada lumpur. Bau busuk yang menyengat bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Bau busuk ini berasal dari berbagai mayat. Di seluruh Tanah Jahat, terlihat tulang-tulang berserakan. Sebagian merupakan tulang manusia, sebagian lagi merupakan tulang berbagai binatang buas. Kondisi kehidupan di Tanah Jahat sangatlah keras, tetapi itu juga merupakan tempat para bandit dan penjahat bersembunyi. Oleh karena itu, keturunan keluarga bangsawan jarang memasuki Tanah Jahat. Banyak bandit dan penjahat, saat melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki Tanah Jahat dengan kapal terbang, awalnya berpikir untuk merampok dan membunuh. Namun, setelah mengenalinya sebagai kapal keluarga Long, mereka ketakutan dan tidak berani menyerang. Bahkan keluarga Mu di Desolate Timur, yang dapat menduduki peringkat 10 besar di Kekaisaran Sumber Buddha, masih satu tingkat di bawah keluarga Long di Zhongzhou. Bahkan keluarga Kekaisaran Sumber Buddha memperlakukan keluarga Long Zhongzhou dengan hati-hati. Demikianlah rombongan itu menempuh perjalanan dengan selamat dan tanpa kejadian apapun hingga mendekati khazanah Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Tepat di depan, Raja Tabib Kecil Li Yutian menunjuk ke depan. Di depan mereka ada area yang diselimuti kegelapan, dengan kabut hitam tipis memenuhi ruang antara langit dan bumi. Meskipun saat itu siang hari, tidak ada satupun sinar matahari yang terlihat di sana, dan semua orang merasa seakan-akan memasuki dunia gelap. Ini adalah energi es cahaya hitam, kata Li Yutian kepada Yang Xiaotian. Teruslah maju sejauh 3 hingga 4 mil lagi,
dan kita akan mencapai harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Beberapa orang mengemudikan kapal terbang itu maju secara perlahan. Setelah memasuki dunia yang diselimuti energi es Black Glow, mereka hampir tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Liu Tian dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik dan mengeluarkan dua mutiara api. Mutiara api ini adalah mata dari binatang api mitos kuno. Dengan mutiara api, energi es Black Glow di sekitarnya menghilang sedikit. Akan tetapi, saat mereka mendekati harta karun Dewa Pengobatan 1000 Buddha, energi es cahaya hitam bertambah padat, dan cahaya dari mutiara api terus-menerus terkompresi, menjadi semakin redup, hampir sepenuhnya gelap. Melihat ini, Yang Xiaotian memanggil api bintang. Seketika, energi es Black Glow yang berada dalam jarak 100 meter di sekitar mereka tersebar. Long Batian, setelah melihat ini, berseru kagum, api bintang milik saudara yang benar-benar layak mendapat tempat di antara 100 api abnormal teratas. Liu Tian, memperhatikan api bintang di sekeliling Yang Xiaotian, terlihat kilatan keserakahan di matanya. 10 api abnormal teratas sulit dijinakkan, tetapi untuk 100 teratas, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Jika Yang Xiaotian mati, maka api bintang akan menjadi miliknya. Dengan penambahan api bintang, level alkimianya pasti akan meningkat lebih jauh, dan eliksir yang disempurnakannya di masa mendatang niscaya akan memiliki kualitas yang lebih murni. Diperkuat oleh kekuatan api bintang, kapal terbang itu melaju dengan mulus, dan tak lama kemudian, gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha muncul di kejauhan. Akan tetapi, seluruh gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha diselimuti kabut es cahaya hitam yang hitam, dan hanya garis luar gua yang samar-samar terlihat. Sesampainya di depan gua tempat tinggal Dewa Pengobatan, bahkan api bintang tidak dapat menghilangkan kabut es cahaya hitam di luar gua, karena kabut tersebut terlalu tebal, hampir padat. Melihat gua tempat tinggal Dewa Pengobatan tertutup kabut es cahaya hitam, Yang Xiaotian mengernyit. Tak heran Long Batian dan yang lainnya berkata mereka tak bisa mendobrak gerbang gua tempat tinggal itu. Kabut es Black Glow yang ada di depan gerbang gua saja sudah terlalu tebal untuk dihilangkan, belum lagi gerbangnya sendiri yang terbuat dari es Black Glow. Yang Xiaotian memanggil 9 Phoenix api emas dan melangkah maju. Di bawah kekuatan api emas 9 Phoenix, kabut es di depan gerbang gua secara bertahap dibakar dan dibersihkan. Kelompok itu melihat gerbang rumah gua. Seluruh gerbang berkilauan dengan cahaya gelap yang mencengangkan, dengan energi es hitam yang melonjak keluar. Bahkan 9 Phoenix Golden Flame hanya bisa membakar energi es hitam, tidak mampu melelehkan gerbang. Melihat ini, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain memanggil api bumi. Di bawah kekuatan api bumi, akhirnya, garis-garis uap muncul di gerbang, karena es Black Glow gerbang terus dibakar untuk menghasilkan uap. Long Batian dan yang lainnya, melihat kejadian ini, sangat gembira, hati mereka yang gelisah akhirnya tenang. Tak lama kemudian, setengah jam berlalu. Gerbang yang awalnya setebal 1 meter, di bawah pembakaran api bumi, meleleh hingga hanya tersisa setengah inci, setipis cermin hitam, yang melaluinya mereka bahkan dapat melihat benda-benda di dalam gua tempat tinggal itu. Melihat ini, mata Long Batian dipenuhi dengan niat membunuh, tangannya menyimpan kekuatan dengan tenang. Begitu gerbang itu benar-benar meleleh, dia siap untuk bergerak. Waktu berlalu perlahan. Uap mengepul dari gerbang. Akhirnya seluruh gerbang itu hancur menjadi genangan air hitam. Tepat saat Long Batian hendak melancarkan pukulan ke punggung Yang Xiaotian, Si Huang tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Batian, lalu menggelengkan kepalanya. Long Batian tampak bingung. Kita mungkin masih membutuhkan Earth Flame milik Yang Xiaotian nanti. Mari kita masukkan eliksir ke dalam terlebih dahulu sebelum membunuhnya, tidak perlu terburu-buru. Si Huang menyampaikan suaranya kepada yang lain. Setelah perenungan sebentar, Long Batian dan dua orang lainnya mengangguk, menyetujui saran Si Huang. Saudara Yang, sekarang mari kita cari harta karun Dewa Pengobatan dan lihat apakah ada ramuannya, lalu kita bisa membaginya secara merata. Liu Tian mendekat dan berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Maka rombongan itu pun memasuki rumah gua tersebut. Akan tetapi, Liu Tian dan yang lainnya tidak menyadari bahwa saat mereka memasuki gua tempat tinggal mereka, ada bayangan gelap yang melayang masuk dan mengikuti mereka ke dalam gua.